Mohamed Salah mencetak 4 gol, Mesir bantai Djibouti. Ronaldo cetak gol ke-865 saat Portugal taklukkan Liechtenstein. Indonesia catat rekor kekalahan terbesar di era Sintayong. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Maroko versus Indonesia dalam laga terakhir grup A Piala Dunia U17 berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Gol pembuka Maroko diciptakan oleh penalti Anas Alawi pada menit ke-29. Maroko bisa menggadaikan keunggulan di menit ke-38. Abdelhamid Aid Boudlal menanduk sepak pojok untuk menjebol gawang. Garuda Muda sempat menipiskan ketertinggalan dari tendangan bebas Nabil Asyura menjelang turun minum di menit ke-42. Selepas jeda, Maroko tapi bisa kembali menambah gol lewat Mohamed Hamoni pada menit ke-64. Maroko menang 3-1. Hasil ini membuat Maroko memastikan lolos ke 16 besar usai memuncaki grup A dengan 6 poin, sementara Indonesia di peringkat ketiga dengan 2 poin. Laga terakhir fase grup antara Ekuador versus Panama dilangsungkan di Stadion Manahan, Surakarta. Ekuador memimpin lebih dulu berkat gol Elkin Ruiz di pertengahan paruh pertama. Keunggulan Ekuador itu bertahan sampai pertandingan bergulir lebih dari 70 menit, sampai akhirnya Panama menciptakan gol balasan dari kaki Oldemar Castillo. Satu tambahan angka yang diperoleh menempatkan Ekuador U17 di posisi kedua klasemen grup A. Ekuador mengumpulkan 5 poin dari 3 pertandingan. Uzbekistan versus Spanyol berlangsung di Stadion Manahan. Gol pembuka pun didapatkan pada menit ke-10 lewat Igor Oyana. Dia membobol gawang Uzbekistan. 1-0 Spanyol memimpin. 9 menit berselang, Spanyol menggadaikan keunggulan jadi 2-0. Roberto Martin mencatatkan namanya di papan skor. Kiper Spanyol Raul Jimenez bikin blunder di injury time babak pertama. Hal tersebut mampu dimanfaatkan Behruz Surkulraev. Uzbekistan mengejutkan Spanyol di babak kedua. Amir Beksaidov merobek gawang Jimenez di menit ke-54 membuat skor jadi 2-2. Hasil ini membuat Spanyol memastikan diri ke babak 16 besar sebagai juara grup B. Uzbekistan melaju lewat jalur peringkat 3 terbaik. Kanada versus Mali pada laga ketiga grup B Piala Dunia U17 2023 tersaji di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Mali bisa membuka keunggulan di menit ke-14. Ibrahima Diarra mencatatkan namanya di papan skor. Si elang julukan Mali bisa menggadaikan keunggulan di menit ke-26. Bari menggetarkan jala Kanada menyambut sepak pojok. Kanada akhirnya bisa menipiskan ketinggalan di menit ke-45. Richard Chukwu bikin gol memanfaatkan bola liar. Serangan terus-menerus Mali akhirnya berbuah gol ketiga di menit ke-73. Tembakan Kanate tak kuasa dibendung Abraham. Pesta gol Mali berlanjut di menit ke-77. Bola muntah sepakan Kanate bisa diteruskan Hamidou Magalau menjadi gol. Mali sempat mencetak 1 gol lagi di menit akhir lewat Ousmane Thiero. Mali mengakhiri laga dengan kemenangan 5-1. Hasil ini membawa Mali lolos ke fase gugur. Mereka bertahan di urutan kedua grup B dengan 6 angka. Jepang versus Myanmar pada matchday pertama grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak butuh waktu lama, Ayase Ueda di menit ke-11 berhasil merobek jala gawang yang dijala Kiao Jinpyo. Pada menit ke-28, timnas Jepang mampu menggadaikan keunggulan melalui gol Daichi Kamada. Sebelum turun minum, timnas Jepang akhirnya menambah keunggulan lewat Ayase Ueda pada menit ke-49. Memasuki babak kedua, Ayase Ueda di menit ke-50 berhasil mencetak gol ketiganya dalam pertandingan ini. Jepang pun akhirnya berhasil menambah keunggulan via sepakan Ristu Duan pada menit ke-86. Pada akhirnya timnas Jepang sukses mengunci kemenangan atas Myanmar 5-0. Thailand versus Cina di laga pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Thailand berhasil memecah kebuntuan lewat tembakan Syarat Sioyan dari luar kotak penalti pada menit ke-23. 6 menit berselang, Cina yang tampil efektif berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Wulei. Upaya mereka membuahkan hasil di menit ke-73. Tandukan Wang Sangyuan mampu menggetarkan jala gawang yang dikawal Patiwat Kaumahai. Skor 2-1 untuk Cina menutup laga kali ini. Korea Selatan versus Singapura di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlangsung di Seoul World Cup Stadium. Korea Selatan baru bisa membuka keunggulan via Cho Gui-sung pada menit ke-44. Permainan ofensif ini berbuah manis. Korea Selatan sukses mencetak gol kedua lewat Hwang Hee-chan menit ke-49. Korea Selatan berhasil menambah keunggulan. Kali ini Son Heung-min di menit ke-63 yang berhasil merobek gawang Hasan Sani. 5 menit kemudian, Korea Selatan kembali menambah keunggulan lewat tendangan penalti terukur dari Hwang Ijo menit ke-68. Pada menit-menit akhir, tendangan keras dari Lee Kang-in di menit ke-85 membuat Singapura kembali terdiam. Pada akhirnya Korea Selatan sukses menyikat Singapura 5-0.
Malaysia versus Kyrgyzstan di laga pertama grup D kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Malaysia ternyata berhasil unggul lebih dulu lewat tandukan Dion Coles kala laga baru berjalan 7 menit. Kemudian 2 gol cepat hanya dalam kurun waktu 2 menit tercipta. Kyrgyzstan menyamakan skor lewat Kairat Zirgalbek. 2 menit berselang, Kyrgyzstan langsung mampu membalikan kedudukan lewat tembakan Ernest Batyarkanov. Kyrgyzstan justru berhasil menambah pundi-pundi gol. Kali ini giliran Kaimer yang mencatatkan namanya di papan skor. Malaysia yang terus menggembur membuahkan hasil di menit ke-57 kala Christian Brausman mencetak gol bunuh diri. Stadion Bukit Jalil bergemuruh kala Dion Coles mencetak gol keduanya pada laga kali ini pada menit ke-77. Tribun Stadion Bukit Jalil berguncang untuk kedua kalinya kala Faisal Halim mencetak gol kemenangan di menit injury time. Malaysia akhirnya menang dengan skor 4-3 atas tim tamu. Filipina versus Vietnam mengawali putaran kedua babak penyisihan grup F kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Tampil tertekan, justru The Golden Star berhasil unggul lebih dulu lewat Nguyen Van Tuang pada menit ke-16. Vietnam pada akhirnya mencetak gol kedua di ujung laga, tepatnya pada menit ke-94. Nguyen Din Pak melepas sebakan kaki kanan dari luar kotak penalti yang tak mampu dihalau Neil Etheridge. Skor 2-0 menutup kemenangan Vietnam di markas Filipina. Indonesia versus Irak di matchday pertama grup F kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Kebuntuan pecah pada menit ke-20. Irak membuka keunggulan 1-0 lewat Basar Rasan Boyan. Indonesia malah kebobolan lagi pada menit ke-35 setelah Jordi Amat mengarahkan bola ke gawang Nadeo. Barulah pada menit ke-48, timnas Indonesia berhasil mencetak gol balasan lewat aksi Sain Patinama. Irak berhasil memperbesar skor menjadi 3-1 pada menit ke-60 saat Osana Rashid melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Irak mencetak gol keempat pada menit ke-81 sekaligus membuat Indonesia tertinggal 1-4 melalui Yusuf Amin. Ali Jassim menambah derita Indonesia setelah menambah keunggulan Irak menjadi 5-1 pada menit ke-89. Skor itu pun pada akhirnya tak berubah hingga laga berakhir. Spanyol bertandang ke markas Siprus di laga lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2024. Bermain di Alpha Mega Stadium, Lamine Yamal membuka keunggulan Spanyol pada menit ke-5. Spanyol dengan mudah menembus pertahanan Siprus. Pada menit ke-22 Spanyol menggandakan skor lewat Mikel Oyarzabal. Spanyol membuat skor jadi 3-0 pada menit ke-28 berkat gol Joselu yang berdiri bebas di tiang jauh untuk menanduk bola. Siprus bisa memperkecil ketertinggalan jadi 1-3 pada menit ke-73. Kostas Pilias membuat gol ke gawang David Raya. Hingga laga Siprus versus Spanyol tuntas, tidak ada gol tambahan tercipta. Spanyol kukuh di posisi pertama grup A dengan 18 poin dari 7 pertandingan. Laga Liechtenstein versus Portugal di grup C kualifikasi Euro 2024 digelar di Rhein Park Stadium. Portugal baru memecah kebuntuan pada menit ke-47 lewat Cristiano Ronaldo. Ia kemudian melepaskan tembakan dengan kaki kiri dan melewati Benjamin Bussell. Joao Cancelo menggandakan keunggulan Portugal pada menit ke-57. Cancelo melepaskan tembakan dari sudut sempit di sisi kanan dengan kaki kirinya. Ini jadi kemenangan ke-9 Portugal dari 9 pertandingan di grup C kualifikasi Euro 2024. Pasukan Roberto Martinez itu memuncaki klasemen dengan 27 poin. Mohamed Salah mencetak 4 gol ketika Mesir mengalahkan Djibouti 6-0 dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Gol yang pertama datang ketika ia menyelesaikan umpan silang ke dalam kotak, sementara yang kedua adalah penalti untuk membuat timnya unggul 2-0. Dia mencetak 2 gol lagi berkat asis bagus dari Ahmed Alafato. Salah telah memainkan 93 laga untuk Mesir dan telah mencetak 57 gol, dan ia juga mencetak 12 gol dalam 17 pertandingan untuk Liverpool pada 2023-2024. Chelsea belum keluar dari bayang-bayang denda dan ancaman poin karena pemilik lamanya Roman Abramovich. Pihak FA dan UEFA masih menginvestigasi. Diketahui ada banyak perusahaan siluman oligarki Rusia yang melakukan pencucian uang di negara Siprus. Salah satu yang terseret adalah Roman Abramovich, ex pemilik Chelsea. Dilansir dari The Guardian, Roman Abramovich diyakini memalsukan laporan keuangannya dan melakukan transaksi pembayaran pemain tanpa dilaporkan ke FA. Manchester United memainkan laga uji coba melawan Hull City di jeda internasional November ini dan menurunkan pemain yang tidak dipanggil negaranya, termasuk Anthony, Donny van de Beek, dan Hannibal Mejbri. Manajer Erik ten Hag berusaha untuk membangun match fitness pemainnya, tetapi timnya malah bermain imbang 1-1 saat jumpa klub championship tersebut yang saat ini berada di urutan ke-8 di divisi kedua Inggris. Meski begitu, hasil imbang melawan Hull kemungkinan akan menimbulkan keheranan di kalangan supporter. Kabar buruk datang untuk Manchester City karena striker andalan mereka Erling Haaland mengalami cedera pada laga persahabatan timnas Norwegia.
Cedera yang dialami Haaland sendiri terjadi saat laga persahabatan antara timnas Norwegia melawan timnas Faroe Islands, di mana timnas Norwegia menang 2-0. Hasil dari tes medis sendiri akhirnya diinformasikan langsung oleh dokter timnas Norwegia Olasan, yang menjelaskan apabila pemain berusia 23 tahun tersebut mengalami cedera di bagian pergelangan kaki yang sama dulunya sempat ia alami juga. Karim Adeyemi telah menolak untuk memenuhi panggilan memperkuat timnas Jerman U21 karena ia ingin terus berlatih bersama Borussia Dortmund pada jeda internasional periode November 2023. Pelatih timnas Jerman U21 Antonio Di Salvo tidak mempermasalahkan keputusan Adeyemi untuk menolak panggilan tersebut, dan mereka juga tidak memberikan sanksi kepada sang pemain. Akan tetapi keputusan Adeyemi tersebut mendapat kritik dari pelatih tim senior Jerman Julian Nagelsmann. Pada laga kualifikasi Piala Dunia ronde 2 zona Asia, timnas Indonesia gagal membawa poin dari markas Irak. Bahkan kekalahan 5-1 menjadi hasil terburuk yang diraih timnas Indonesia sepanjang pertemuan mereka menghadapi Irak. Dari hasil pertandingan ini pula memperpanjang rekor minor timnas Indonesia menghadapi Irak. Tak hanya itu, skor 1-5 ini juga membuat timnas Indonesia mencatat rekor kekalahan terbesar di era kepelatihan Sintayong. Cristiano Ronaldo mencetak 1 gol saat Portugal menang atas Liechtenstein dalam lanjutan kualifikasi Euro 2023. Ini menjadi gol ke-865 yang sudah dicetak Ronaldo dalam karir sepak bola. Tambahan 1 gol membuat Ronaldo menyamai raihan Romelu Lukaku, penyerang Belgia, di dalam daftar top skor kualifikasi Euro 2023. Ronaldo dan pemain AS Roma itu sama-sama telah mencetak 10 gol. Lukaku berada di puncak daftar top skor karena unggul dalam capaian assist. Harry Kane dikabarkan memiliki klausul kontrak bonus jika ia berhasil mencetak 40 gol untuk Bayern di semua kompetisi musim ini. Kabar ini dilansir dari Bild. Kane memiliki klausul poin skor atau poin gol di dalam kontrak 480.000 euro per minggunya tersebut, dan bonus 250.000 euro jika sukses memenuhi target golnya tersebut. Untuk saat ini saja, Harry Kane dari total 16 penampilannya telah berhasil mencetak 21 gol serta 7 assist bagi skuad Bayern Munchen di semua kompetisi. Bek AC Milan Alessandro Florenzi dilaporkan telah menjadi pemain Italia terbaru yang diselidiki oleh pihak berwenang atas dugaan aktivitas perjudian ilegal. Menurut laporan IGI, ia sedang diselidiki karena bertaruh pada game online dan bukannya judi pertandingan sepak bola. Para pemain sepak bola masih dilarang untuk bertaruh pada apapun, namun hukumannya kemungkinan tidak terlalu berat. Dengan laporan tersebut mengeklaim bahwa jika terbukti bersalah, Florenzi hanya akan didenda. Anwar El Ghazi menyatakan dukungannya ke Palestina, kemudian dipecat Mainz. Dalam unggahannya Oktober lalu, El Ghazi sempat mengunggah dukungannya soal Palestina. Sikapnya berbeda dengan klub yang berdiri di kubu Israel. Pemain asal Belanda itu kini menuntut klub Bundesliga tersebut. Pengacara El Ghazali menyatakan kepada El Gemin Zeitung mempertanyakan sikap Mainz. Ia menyebut bahwa unggahan El Ghazi tidak lebih dari sekedar kebebasan berekspresi. Spanyol kini unggul 2 poin di puncak grup kualifikasi Euro 2024 menyusul kemenangan 3-1 atas Siprus. Spanyol dapat mengamankan posisi teratas grup dengan mengalahkan Georgia di laga pamungkas. Spanyol telah memenangkan masing-masing dari 5 pertandingan terakhir, rekor terbaik mereka sejak menyapu bersih 7 laga antara November 2018 dan September 2019. Spanyol dijadwalkan menjamu Georgia di laga terakhir grup A di Estadio Municipal José Zorrilla, Valladolid, Senin 20 November dini hari waktu Indonesia Barat. Karir Ilkay Gundogan baru seumur jagung bersama FC Barcelona, dan belakangan ini muncul rumor transfer yang mengaitkannya dengan klub Turki Galatasaray. Kabar itu muncul meski faktanya pemain berusia 33 tahun punya kontrak 2 tahun dengan Barcelona. Menanggapi isu tersebut, agennya Ilhan Gundogan angkat bicara seraya menegaskan bahwa kabar itu tidak benar. Ia membantah adanya pertemuan dengan pihak Galatasaray dan menegaskan kliennya ingin fokus dengan Barcelona. Timnas Indonesia U17 menyulitkan diri sendiri usai dikalahkan Maroko U17. Hasil ini menempatkan Indonesia di posisi ketiga klasemen grup A dengan 2 poin dari 3 laga. Garuda Muda terancam gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 tahun 2023. Sebab peluang lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik mengecil. Indonesia kini menggantungkan nasibnya ke hasil-hasil pertandingan tim lain dalam 2 hari ke depan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.